Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Semoga dengarnya pagi-pagi ya. Semoga nyetel YouTube-nya sesuai jamnya. Jangan nyetel ini jangan-jangan nih jam 8 malam gitu. Jadi ntar nggak pas gitu momennya. Semoga pada pagi-pagi ya dengernya. Oke, semoga semuanya udah siap, udah duduk manis di tempatnya, udah pilih tempat ternyaman, terenak di rumah untuk dengerin firman Tuhan hari ini, dengerin naikin puji-pujian kita hari ini. Oke, kita mau mulai ibadah kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh anak sekolah minggu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami supaya berjalan dengan baik, sehingga kami dapat memuliakan dan memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau mulai nyanyiin lagu-lagunya Tuhan. Aku undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau aku udah pertanyaan dulu deh. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus sayang sama kita? Aku. Semoga semuanya angkat tangan ya. Semuanya percaya bahwa semuanya disayang sama Tuhan. Kita mau angkat pujian sayang disayang. Bangkit berdiri ya. Boleh joget. Karena di rumah jogetnya heboh boleh. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Sebut namanya ya. Sayang, disayang, pada disayang Tuhan, pada diangkat jadi anaknya, pada disayang Tuhan. Sayang, masih sebut nama.
semuanya bahwa kita tuh disayang sama Tuhan. Tuhan tuh sayang semuanya, dari tumbuh-tumbuhan, hewan, apalagi kita manusia. Kita mau angkat pujian burung pipit yang kecil. Firman Tuhan, aku undang adik-adik untuk duduk di tempatnya masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal tadi Tuhan. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan-Mu ya Bapak. Semoga setiap pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapak. Jika dalam menyanyikan lagu-lagu-Mu mungkin kami bercanda, kami tidak serius ya Bapak. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berikan hati dan telinga ya Bapak, agar setiap firman yang kami dengar bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu ya Bapak yang mempersiapkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Semoga setiap firman yang kami dengar semuanya hanya menurut kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus. Amin. Halo adik-adik, udah siap belum mau dengar firman Tuhan? Semoga udah siap ya. Semoga juga semuanya lagi keadaan sehat-sehat aja. Kalau emang lagi sakit, semoga Tuhan sembuhkan ya adik-adik ya. Jadi kalau lagi ada sakit mungkin semoga tetap semangat nih dengerin firman Tuhannya hari ini. Oke, nah hari ini firman Tuhan kita diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Situasinya ini sebenarnya masih lanjut nih dari, kalau masih ingat nih beberapa minggu yang lalu, Kak Karen kalau aku nggak salah cerita tentang domba yang hilang. Jadi Tuhan bikin perumpamaan lagi nih, tapi tentang anak yang hilang kalau hari ini. Kalau judul yang biasa mungkin kalian dengar itu adalah anak bungsu yang hilang. Kita pernah bikin drama Natal loh buat cerita yang ini. Oke, udah semuanya nyiapin Alkitabnya? Nah, buat adik-adik yang mungkin belum bisa baca, oke, ikutin Kak Fani ya. Kak Fani akan bantu bacain ayat Alkitabnya. Oke, judul perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu, ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan.
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu kepada kakinya. Lalu ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara pada dia. Tetapi yang menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan para pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dengan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian firman Tuhan. Semoga kita semua diberkati Tuhan karena telah membaca firman ini. Oke, kita mulai ya ke ceritanya nih. Mungkin ini firman Tuhan yang udah paling sering nih ya, kayaknya adik-adik dengar. Ada seorang ayah punya 2 orang anak, kayak itu anak sulung dan anak bungsu. Anak sulungnya minta harta bagiannya ke bapaknya, terus dikasih sama si bapaknya, ya kan? Foya-foya, berpesta-pesta sampai uangnya habis. Sampai-sampai dia harus makan sisa ampas babi, makanan babi, bahkan itu nggak dikasih. Semelarat itu. Akhirnya dia mau, dengan kerendahan hatinya, dia berpikir untuk menjadi orang suruhan bapaknya. Ya nggak sih? Sedih banget dong pasti jadi anak itu. Sampai harus berpikir bahwa, jadi upahan bapakku deh, karena aku udah nggak layak nih kayaknya. Karena kan kemarin udah bikin sedih, gitu kan. Udah bikin bapaknya sedih, tapi mungkin nggak ya diterima lagi. Itu loh yang dipikirin sama si anak bungsunya. Mungkin nggak sih bapaknya masih nerima keadaanku lagi. Tapi yang dilihat apa? Wah, ternyata bapaknya datang, lagi ngeliat dia dari jauh aja, udah lari bapaknya, meluk dia. Suruh bikin, langsung pakai dia baju, sepatu, cincin, perhiasan bahkan ya. Sampai bikin menyembelih lembu, bikin pesta bersuka cita. Tapi ada respon lain yang berbeda. Mengapa sih respon si ayah dan si kakak berbeda pada saat si bungsu itu kembali? Kalau si sayang ayah kan apa? Bergembira. Ia bikin pesta. Sedangkan si kakak marah. Karena dia iri. Kenapa sih? Kok adiknya dikasih fasilitas yang kayak gitu lagi? Sedangkan dia udah bikin kecewa gitu loh. Sedangkan si ayah, yang di sini diumpamakan ayahnya ya, ayahnya ini menerima si bungsu cuman karena apa? Ditulis di ayat 20. Mengasihi karena belas kasihan. Ayat 10 dibilang, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya masih jauh. Ayahnya telah melihatnya dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu mengembali itu karena belas kasihan. Itu tuh kayak gambaran kayak Tuhan
sang ayah itu kan kayak gambarannya, misalkan ini kan perumpamaan ya adik-adik, perempuan itu misalnya contoh, misalkan berarti kalau si ayah digambarkan sebagai Allah Bapa, dia mengasihi manusia ciptaannya, mengasihi aku, mengasihi kamu, dan Bapa tuh tidak melihat kondisi kita yang berdosa, kita yang mungkin sering ngelakuin salah. Tuhan tuh nggak melihat itu, tidak melihat kondisi kita yang berdosa, tapi dia melihat jiwa yang telah dihembuskan nafas kehidupan. Karena coba lihat di situ, Tuhan tuh cuma lihat anakku yang telah mati menjadi hidup kembali, yang telah hilang didapatkan kembali. Maka mulai sekarang mereka bersukaria. Ayah cuma mikir, anaknya udah balik, udah kembali lagi nih ke kita. Tuhan Yesus tuh lebih, kalau di bayangan Tuhan Yesus penting mengasihi kita karena kita mau balik ke dia. Kita mau kembali ke dia. Jadi seberdosa apapun kita, ya Tuhan akan ngampunin gitu loh. Nah, sedangkan si kakaknya tuh ngerasa, kok Tuhan, kok Bapak nggak pernah bikin pesta ke aku? Malah merasa saingan berebutan kasih sayang sama si bapaknya. Anaknya marah karena ngelihat kok si adik yang si bungsu yang udah pergi jauh itu malahan dikasih pesta, sedangkan dia yang setia sama bapaknya itu nggak pernah dibikinin pesta. Adiknya bahkan dikasih anak lembu. Itu lembu sama kambing gedean mana coba? Gedean lembu dong ya. Lembu itu kan kerbau, kambing itu kecil. Setelah adiknya, kakaknya iri bilang, bahkan kambing yang kecil aja Tuhan Bapak nggak pernah nih bikinin pesta buat aku. Terus terus kakaknya juga kayak lupa gitu loh. Sedangkan kan kakaknya itu hidup sama bapaknya setiap hari ya, merasakan kelimpahan, merasakan hidup fasilitas yang enak sama bapaknya itu kan setiap hari gitu loh. Bahkan saking dia mungkin merasakan tiap hari, kayaknya anaknya nggak menyadari kalau kasih bapaknya itu ada di dia terus ya loh gitu. Nah si kakaknya ini itu mewakili zaman dulu tuh kayak bangsa Farisi, ahli Taurat yang iri karena Tuhan Yesus malah memilih makan sama pemungut cukai. Kalau di ayat perumpamaan ini terbentuk karena adalah latar belakang Tuhan Yesus lagi mau ngajarin murid-muridnya dan dia malah milih makan sama pemungut cukai. Dan di situ tuh ada ahli Taurat. Ahli Taurat tuh kayak orang-orang yang udah ahli kitab-kitab, rajin baca firman Tuhan yang gitu loh. Nah, tapi kakaknya yang misalkan ahli Taurat ini cemburu, iri karena Tuhan lebih pengen memilih pemungut cukai, orang berdosa untuk dilayani gitu loh. Sedangkan Tuhan yang penuh belas kasihan sebenarnya menerima siapapun ya untuk datang kepadanya, apalagi kalau kita orang-orang yang berdosa. Karena Tuhan Yesus itu kan datang untuk orang yang terhilang, orang yang berdosa gitu loh. Buat orang-orang yang udah kenal Tuhan atau apa, bukan berarti Tuhan jadi lupa, tapi Tuhan juga masih ada di situ, malah mereka menikmati Tuhan ya hari lepas hari. Sedangkan orang-orang yang berdosa mungkin dulunya kan nggak ngerasain kasih Tuhan ya, nggak ngerasain hadirat Tuhan gitu. Makanya buat adik-adik nih mungkin suka ngerasa nggak layak karena kita jadi anak bungsu yang lagi bikin Tuhan sedih karena kita lari dari Tuhan. Semoga kita punya kerendahan hati seperti si bungsu juga yang bahkan niatnya awalnya menjadi pekerja aja karena ngerasa tidak layak. Dia mau balik ke Tuhan, dia mohon ampun ke bapaknya. Kalau kita kayak mohon ampun ke Tuhan, kalau kita mungkin situasi yang sering kita lagi alami sekarang, mungkin kita belajar online-nya nggak serius, mungkin kita belajar sering ngelakuin salah ke orang tua gitu. Coba deh kita sekarang mohon ampun, karena percaya deh Tuhan tuh akan selalu menerima kita kembali, sama kayak
kita anak bungsu tadi. Bapaknya malah apa? Berlari, membuka pelukannya untuk memeluk anaknya yang udah hilang. Tapi kalau mungkin situasi kita sekarang kayak anak kakak sulung ya, yang udah rajin, kayak aku udah rajin deh kak, baca Alkitab, mohon pandemi ini berakhir. Kayaknya aku udah rajin deh menjaga kesehatan, menjaga prokes dengan baik. Tapi kok kayak Tuhan pilih kasih deh sama aku. Kayaknya aku nggak dikasih hal yang spesial nih, karena aku udah taat nih. Kok nggak dikasih spesial? Mungkin kita juga nggak boleh jadi orang yang iri hati. Kita mungkin, karena kan kita bersyukur dong kalau kita masih dikasih kesehatan, kita masih dikasih nafas sama Tuhan, masih dikasih kenyamanan, fasilitas yang ada. Biarpun mungkin terlihat tidak spesial, tapi mungkin itu sebenarnya spesial. Karena Tuhan ada sama kita lagi bareng-bareng sama Tuhan. Jadi apapun situasi kita sekarang, baik kita lagi menjadi anak bungsu yang mungkin lagi lari dari Tuhan, atau kita jadi anak sulung yang udah hidup di dalam Tuhan, tapi mungkin terkadang kita punya rasa iri dengan teman-teman kita di luar sana. Coba deh kita refleksiin diri kita. Sebenarnya Tuhan tuh kayak apa buat kehidupan kita? Apapun keadaan kita, baik kita lagi jadi anak si bungsu atau kita anak sulung, Tuhan tuh akan tetap ada buat kita. Tuhan tuh akan selalu menyertai kita. Tuhan itu akan selalu melindungi kita. Dan Tuhan tuh sosok yang akan selalu mengampuni kita apapun keadaan kita saat ini. Gitu adik-adik. Ceritanya sampai di sini. Semoga setiap firman yang kita dengar bisa berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita ada ayat hafalan. Aku nggak tahu nih, sebenarnya adik-adik suka ngafalin nggak ya ayatnya? Tapi ini ayat yang bagus. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 15 ayat 24. Aku bacain ya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Semoga kita mungkin bukan anak-anak yang hilang, kita anak-anak Tuhan yang selalu dalam hadirat Tuhan. Semoga apapun keadaan kita saat ini, kita tahu kalau Tuhan selalu menemani kita. Nah, jadi buat adik-adik, apapun keadaannya hari ini, apapun moodnya hari ini, semoga tetap semangat karena percaya Tuhan Yesus nemenin kita loh, apapun yang lagi kita hadapi. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik, gimana firman Tuhannya? Kayaknya cerita yang sering kita denger ya. Bahkan seingat aku kayaknya kita Natalan pernah bawain ini deh. Pernah ada dramanya ya. Pasti harusnya kayak udah tahu banget nih ini ceritanya kayak gimana gitu. Semoga tapi kita bukan jadi orang-orang yang nggak sampai separah anak bungsu gitu ya. Kita nggak sampai ninggalin orang tua kita atau ninggalin Tuhan. Di sini konteksnya sebenarnya kita tuh ninggalin Tuhan. Semoga kita bukan jadi orang-orang yang ninggalin Tuhan, tapi andai kan kita ninggalin, tenang, Tuhan tuh baik banget sama kita. Tuhan tuh akan ngasih kita tetap pintu yang lebar untuk kita datang lagi ke Dia. Oke adik-adik, kita mau responin firman Tuhan kita mau angkat pujian anak bungsu pergi. Hidupnya
Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik, Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami tadi telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Yesus. Setiap firman yang kami dengar ya Bapa bisa mengajarkan kami ya Bapa, bahwa Tuhan, apapun dosa yang mungkin pernah kami lakukan, apapun kesalahan yang mungkin kami perbuat yang melukai hati-Mu, Engkau akan selalu membukakan pintu maaf buat kami Tuhan. Ingatkan kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa, untuk mau terus berjuang menjadi anak yang jauh lebih baik, anak yang jauh lebih menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ingatkan kami juga Tuhan untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, Yesus. Tuhan Yesus, berkati 1 minggu ke depan kami ya Bapa, berkati setiap aktivitas yang kami lakukan, semoga semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, berkati juga keluarga kami Bapa, jauhkan kami dari sakit penyakit Yesus. Kau tahu ya Bapa, mungkin virus COVID-19 masih ada di mana-mana ya Bapak, khususnya di Indonesia Tuhan. Semoga setiap usaha pemerintah, usaha para medis, tenaga medis yang lagi berjuang ya Bapak untuk menanggulangi bencana virus ini ya Bapak, semoga setiap vaksin juga bisa tersebar dengan cepat dan dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Yesus. Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Jika kami mendukakan hati-Mu dalam mendengarkan firman-Mu tadi, kami mungkin bercanda ya Bapa. Ampuni kami ya Yesus. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, Kau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Kita hanya juga mendapat